Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ramadhani Herlambang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi dependency inversion dari mata kuliah arsitektur perangkat lunak. Sebelum kita lanjut ke lebih jauh, kita perlu tahu definisi atau prinsipnya. Ada dua prinsip untuk dependency inversion ini. Yang pertama, modul tingkat tinggi itu tidak boleh bergantung pada modul tingkat rendah. Keduanya itu harus bergantung pada abstraksi. Lalu yang kedua, abstraksi tidak boleh bergantung pada detail. Detail lah yang harus bergantung pada abstraksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua modul itu tidak boleh harus saling bergantungan. Keduanya itu harus memerlukan abstraksi. Kita lanjut pada perumpamaan. Misalkan kita di rumah mempunyai remote dan juga sebuah TV. Remote kita umpamakan sebagai modul tingkat tinggi. Lalu TV kita umpamakan sebagai modul tingkat rendah, di mana remote dan TV ini merupakan satu brand atau satu merek. Sehingga ketika remote dan TV ini, ketika TV ini rusak, remote ini ketika TV-nya diganti dengan baru kan rusak tuh, maka remote ini tidak akan bisa berfungsi kepada TV yang baru karena dia sudah beda merek. Ini yang bisa disebut sebagai masalah dalam definisi inversion itu ketergantungan kaku. Ketika sebuah dua kelas, lalu satu kelas itu diganti dengan kelas yang baru, maka kelas yang lain itu sangat sulit atau mungkin perlu diubah juga agar bisa beradaptasi dengan kelas yang baru ini. Makanya, dalam dependency inversion itu bisa diumpamakan sebagai misalkan Anda mempunyai sebuah remote yang dimana remote-nya ini universal, yang dimana dia bisa berfungsi sebagai untuk barang elektronik apapun. Lalu dia mempunyai standar atau kontrak. Standar kontraknya ini bisa sebagai diumpamakan infrared atau sinyal remote-nya ini. Lalu TV-nya itu nanti juga akan menerima atau menerima sinyal dari infrared ini. Dan mereka sama-sama berhubungan melalui standar atau kontrak ini yang disebut infrared ini. Maka standar kontrak ini disebut sebagai abstraksinya atau sebuah interface-nya dalam dua kelas ini. Inilah yang disebut dengan dependency inversion. Lalu kita lanjut ke contoh kodenya. Di sini saya mengambil contoh sebuah toko online yang perlu mengirim notifikasi lah setelah customer itu berhasil checkout. Ini adalah contoh yang salah dan melanggar dependency inversion. Kenapa? Di sini kita lihat kita mempunyai kelas public online store. Perhatikan di dalam konstruktornya. Ia langsung membuat objek email notifier yang dimana artinya online store ini sangat bergantung pada email notifier ini. Dia tahu persis bagaimana cara mengirim notifikasinya, yaitu di sini bisa kita lihat harus lewat email. Lalu masalahnya, gimana kalau misalkan besok kita itu perlu mengganti atau menambahkan fitur baru, misalkan tidak hanya dari email, namun bisa juga dari SMS dan juga ini sangat sulit dan akan mengganggu proses development selanjutnya lah, karena akan berpotensi menimbulkan sebuah bug ketika kita harus langsung mengubah ke dalam konstruktornya tersebut. Maka dari itu kita perlu mengambil contoh kodenya seperti ini. Pertama, kita harus buat abstraksinya dulu, yang dimana ini berfungsi sebagai untuk mengirimkan sebuah notifikasinya. Lalu kita buat kelas-kelas detailnya dengan implementasinya dari sebuah abstraksi. Bisa kita lihat di sini ada untuk mengirim email dan juga untuk mengirim SMS. Lalu yang ketiga, mengimplementasikan ke dalam kelas utama. Nah, pentingnya itu ada di sini. Jadi ketika kita ubah online store ini agar tidak lagi membuat email notifier sendiri, sebaliknya ia akan menerima ketergantungan melalui konstruktornya. Ini yang disebut sebagai dependency injection.
Sekarang dalam codingan ini jika kita ingin mendevelop baru lagi seperti kayak mengganti email atau mengganti jadi SMS, kita tidak perlu lagi mengubah di dalam kelas utamanya lagi. Kita masuk ke dalam conclusionnya. Yang pertama, dalam dependency inversion itu jangan bergantung pada detail, bergantunglah pada sebuah abstraksi, yang dimana dalam dua kelas kita tidak boleh bergantung pada sebuah detail, tapi harus bergantung pada abstraksi. Lalu yang kedua, gunakanlah teknik dependency injection seperti lewat konstruktor untuk memberikan ketergantungan dari luar. Jadi, dengan menerapkan dependency inversion principle ini, kode yang akan kita buat itu akan menjadi jauh lebih bersih, modular, dan siap untuk menghadapi perubahan di masa depan. Itu saja, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.